Langsung saja ya, kalau bicara soal PSAK 236, ini tuh ibarat reality check paling mutlak buat aset-aset sebuah bisnis. Aturan ini ada buat mastiin nilai aset yang kecatat di laporan keuangan kalian itu gak overstated alias ketinggian. Bayangin, kalian lagi baca laporan keuangan, pasti pengen tahu kondisi aslinya kan, bukan cuma angka fiktif yang kelihatan bagus di kertas. Nah, disinilah PSAK tentang penurunan nilai aset atau asset impairment maju buat ngasih kita tamparan realitas. Jadi intinya begini, kapan sih sebuah aset itu beneran dibilang turun nilainya? Konsep utamanya itu simpel. Terjadi kalau nilai tercatat aset kalian ternyata lebih tinggi dari nilai yang bisa kalian dapatkan kembali darinya. Selisihnya ini kita sebut sebagai rugi penurunan nilai atau impairment loss. Coba bayangin, perusahaan kalian baru aja beli mobil van pengiriman seharga 1 miliar rupiah. 3 bulan kemudian amit-amit van itu kecelakaan parah. Pas dicek ke bengkel mentok-mentok nilai van itu sekarang cuma 700 juta rupiah. Nah, selisih 300 juta itulah impairment loss-nya. Realitanya aset kalian udah nggak bernilai 1 miliar lagi kan? Masuk ke bagian 1, aset yang dikecualikan atau what PSAK 236 does not cover. Nah, pertanyaannya, apa aturan ketat PSAK 236 ini berlaku sapu jagat buat semua jenis aset? Jawabannya jelas nggak. Sebelum repot-repot ngitung rugi, kita harus tahu dulu nih batas wilayahnya. Ada beberapa aset yang emang udah punya jalur VIP sendiri. Kita bikin mental checklist cepet ya. Pertama, persediaan atau inventory. Ini udah diurus tuntas sama PSAK 14. Terus aset pajak tangguhan atau deferred tax assets, itu mainannya PSAK 46. Kalau instrumen keuangan atau financial instruments, itu wilayahnya PSAK 71. Oh ya, aset kontrak konstruksi dan aset biologis juga nggak ikut aturan ini. Jadi guys, PSAK 236 ini cuma kita pakai kalau si aset emang belum punya aturan penurunan nilai khusus di standar lainnya. Paham ya? Oke, lanjut ke bagian 2. Memahami istilah kunci alias the vocabulary of impairment. Sekarang kita gali lebih dalam, biar bisa ngukur seberapa nyata penurunan nilai ini, kalian wajib banget nguasain kosakatanya. Sebagai mahasiswa akuntansi, kalian nggak bisa cuma nebak-nebak feeling, butuh istilah yang presisi. Istilah pertama yang bakal jadi benchmark atau patokan utama kita adalah jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Ini tuh ibarat nilai tertinggi yang masih bisa kita peras dari aset yang lagi bermasalah tadi. Gimana cara nyarinya? Gini, kita harus ngadu dua nilai untuk cari mana yang paling gede. Antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, melawan nilai pakainya. Angka tertinggi dari duel inilah yang berhak duduk sebagai recoverable amount. Mari kita bedah pertarungan dua opsi tadi. Di sudut pertama, kita punya FVLCD, singkatan dari Fair Value Less Costs of Disposal. Gampangnya, ini opsi jual sekarang aja deh. Berapa sih harga jual aset ini di pasar kalau dikurangi biaya-biaya penjualannya? Nah, di sudut kedua ada VIU atau Value in Use. Ini opsi tahan dan pakai terus. Berapa present value atau nilai kini dari estimasi arus kas di masa depan kalau kita kekeh pakai aset ini sampai umur ekonomisnya habis. Intinya gini, kalau lebih untung dijual, ya kita pakai FVLCD. Kalau lebih cuan dipakai terus, kita pakai VIU. Sangat logis kan? Tapi prakteknya di lapangan tuh nggak selalu segampang menilai satu van pengiriman tadi. Kadang kita nggak bisa ngetes nilai pakai dari satu mesin pabrik sendirian. Soalnya ya mesin itu nggak bakal ngasihin uang kalau nggak digabung sama mesin lain, bener nggak? Disinilah kita pakai konsep unit penghasil kas atau cash generating units yang sering banget disingkat CGU. CGU ini adalah kelompok aset terkecil yang bisa kita identifikasi yang mampu ngasilin arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Jadi daripada pusing ngetes satu mesin, mending kita langsung ngetes satu lini produksi penuh barang-barang. Masuk ke bagian 3. Indikasi dan uji tahunan atau spotting the warning signs. Sekarang kita masuk ke fase diagnostik. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah perusahaan sadar kalau mereka harus repot-repot bikin impairment test ini di akhir tahun? Jawabannya, mereka harus peka sama tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya atau indikasi ini kebagi dua. Di sisi eksternal, ini hal-hal di luar kendali perusahaan. Misalnya nih, harga pasar aset tiba-tiba anjlok drastis, atau ada perubahan teknologi yang bikin mesin kita jadi rongsokan kuno, atau suku bunga pasar lagi naik tajam yang otomatis bikin value in use kita turun. Terus, di sisi internal, ini hal-hal dari dalam rumah sendiri. Contohnya, kerusakan fisik kayak van yang nabrak tadi. Kinerja aset ternyata jauh lebih buruk dari ekspektasi, atau perusahaan lagi rombak restrukturisasi besar. Begitu tanda-tanda ini muncul, lampu merah menyala guys. Tes penurunan nilai wajib banget dieksekusi.
Tapi tunggu dulu. Tolong perhatiin baik-baik bagian ini. Ada 3 aset super spesial yang sangat rentan, jadi kalian nggak boleh nunggu sampai ada tanda bahaya muncul. Untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum siap digunakan, dan goodwill hasil dari kombinasi bisnis, aturannya kaku banget. Kalian wajib melakukan uji penurunan nilai setiap tahun secara mandatori. Ingat ya, ada atau tidak ada indikasi bahaya, tetap wajib tes tiap tahun. Ini benar-benar krusial buat diingat. Lanjut ke bagian 4, pengukuran dan pengakuan rugi, making the reality check official. Oke, tanda bahaya udah kelihatan. Atau mungkin jadwal uji tahunan emang udah tiba. Angka recoverable amount udah kita hitung nih. Sekarang waktunya masukin realitas pahit ini ke sistem akuntansi kita, alias tahap pengukuran dan pengakuan. Rumus intinya sesimpel ini. Kalau nilai tercatat atau carrying amount di buku kalian ternyata lebih besar dari recoverable amount yang barusan dihitung, sah, secara resmi terjadilah rugi penurunan nilai. Terus ruginya lari kemana? Secara umum rugi ini bakal langsung ngehantam laporan laba rugi perusahaan. Otomatis profit kalian tahun itu langsung kegerus. Sakit sih, tapi ya itulah akuntansi. Harus jujur. Tapi jangan buru-buru, selalu cek dulu kebijakan akuntansi awal aset itu. Kalau aset dicatat pakai model biaya atau cost model, kerugiannya emang otomatis langsung terjun bebas ke laba rugi atau profit and loss. Tapi, kalau sebelumnya aset ini pakai model revaluasi, artinya dulu nilainya pernah naik dan dia punya tabungan surplus, nah kerugian ini harus makan tabungan itu dulu. Ruginya masuk ke pendapatan komprehensif lain atau OCI sampai ngehabisin surplus revaluasinya. Kalau surplusnya udah ludas tapi ruginya masih sisa, barulah sisa kerugian itu kita lempar ke laba rugi. Paham ya bedanya? Kita sampai di bagian 5. Alokasi, pemulihan, dan pengungkapan. Managing the aftermath. Jadi asetnya udah diturunin nilainya, ruginya udah dicatat. Tugas kita kelar? Oh jelas belum. Sekarang kita harus ngurusin dampak lanjutannya. Kasus spesifik nih, gimana kalau impairment loss ini nimpa sebuah cash generating unit atau CGU secara keseluruhan? Siapa dong yang harus nanggung ruginya duluan? Aturannya punya hierarki yang ketat banget. Langkah pertama, hancurkan nilai goodwill terlebih dahulu. Goodwill ini selalu jadi korban pertama yang diserap habis. Langkah kedua, kalau goodwill udah 0 tapi ruginya masih ada sisa, barulah sisa rugi itu dibagikan secara prorata ke aset-aset lain di dalam CGU tersebut. Pembagiannya berdasarkan persentase nilai tercatat masing-masing aset ya, nggak boleh asal tebang pilih. Nah, ada kabar baiknya nih. Reality check ini ternyata berlaku dua arah, guys. Gimana kalau di tahun-tahun berikutnya situasi membaik dan tanda-tanda buruk tadi hilang? Misalnya harga pasar naik lagi, atau teknologi mesin kita entah gimana kembali relevan. Kalau gitu kondisinya, kita boleh ngelakuin pemulihan rugi penurunan nilai alias impairment reversal. Kita hitung ulang jumlah terpulihkannya, dan kalau nilainya memang naik, kita bisa balikin kerugian masa lalu itu dan ngakuin dia lagi sebagai keuntungan di laba rugi tahun berjalan. Lumayan kan? Tapi tunggu dulu. Jangan mentang-mentang boleh dibalik, kalian seenaknya naikin nilai aset sampai nembus langit. Ada ceiling limit alias batas maksimal pemulihan yang ketat banget. Nilai aset setelah dipulihkan itu sama sekali nggak boleh melebihi nilai tercatat atau carrying amount seandainya aset tersebut nggak pernah ngalamin penurunan nilai di masa lalu. Tentu aja ini udah ngitung penyusutan normalnya ya. Aturan ini sengaja dibikin buat jaga-jaga, biar kalian nggak pakai impairment reversal sebagai celah curang buat merevaluasi aset secara diam-diam. Bahaya itu. Pastinya, semua drama naik turun nilai ini menuntut transparansi total. Di tahap pengungkapan atau disclosure di catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus buka-bukaan sedetail mungkin. Pembaca laporan harus tahu persis berapa jumlah rugi yang masuk ke laba rugi atau OCI, berapa jumlah pemulihannya, apa sih penyebab utamanya, plus data per segmennya. Dan khusus buat CGU yang ukurannya jumbo dan signifikan, perusahaan wajib banget ngebongkar asumsi-asumsi utama yang mereka pakai pas ngitung value in use, sekalian alokasi goodwill-nya. Pokoknya semuanya harus terang benderang, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Jadi setelah kalian lihat alur panjang dari identifikasi sampai ke pelaporan ini, sebagai calon akuntan yang kritis, setiap kali kalian dihadapkan pada skenario reversal, tanyakan satu hal krusial ini ke diri kalian sendiri. Jika kondisi membaik, sudahkah pemulihan aset ini dicatat tanpa pernah melebihi batas nilai historis aslinya?